Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Pada video kali ini, saya akan review aplikasi CCleaner, aplikasi utility yang sangat bermanfaat untuk perawatan Windows. Mari simak videonya ya. Langkah untuk mengunduh aplikasi CCleaner terbaru. Pertama, ketikkan pada kotak pencarian CCleaner. Kemudian pilih yang dari www.ccleaner.com, download CCleaner. Klik kanan, kemudian buka di tab baru. Nah, ini tampilan situs CCleaner-nya ya. Di sini ada 3 versi. Yang pertama versi free, versi gratis dengan terbatasnya fitur. Kemudian versi profesional, ini bisa mencobanya secara gratis ya, tapi dengan masa trial, percobaan. Kemudian ini yang diklaim oleh CCleaner Best Value Professional Plus. Di sini dapat digunakan untuk 3 PC atau 3 komputer. Bisa komputer semua atau bisa komputer campuran dan laptop. Ini untuk fitur-fiturnya. Yang dicentang berarti terdapat fitur tersebut. Kalau yang disilang berarti fitur tersebut tidak disertakan atau tidak aktif. Untuk harga profesional biasa, itu harga normalnya $29.95, dapat potongan menjadi $24.95. Kemudian profesional plus untuk 3 PC ya. Ini harga normalnya $44.95, dapat potongan menjadi $34.95. Karena kita akan mereview yang gratis, maka pilih yang free download. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini proses downloadnya ya, sedang berlangsung di sebelah kiri bawah pada layar. Untuk teman-teman yang kemarin menyimak video adblock, di sini adblocknya sudah aktif. Kemudian diklik, di sini menampilkan keterangan iklan yang diblokir 3 di halaman ini. Berarti PC ini terselamatkan dari pop-up sebanyak 3 kali dari total 24 ya. Teman-teman juga bisa untuk menjeda atau mempause halaman yang diinginkan. Bisa untuk selamanya atau hanya sekali saja. Pada menu jeda di situs ini, pilih sekali atau selalu. Dan pengaturan opsi jeda lainnya ada. Teman-teman bisa buka sendiri ya. Sedikit pengetahuan, saya menggunakan aplikasi CCleaner ini sudah lebih dari 10 tahun ya. Aplikasi ini ringan tapi manfaatnya banyak. Ada awal-awal versi fiturnya tidak sebanyak sekarang, hanya fitur dasar, semisal pembersih sampah dan pembersih registry. Sekarang sudah banyak sekali fiturnya. Nanti teman-teman bisa melihat di penjelasan videonya ya. Nah, ini udah selesai. Dibuka saja, klik pada aplikasi yang sudah selesai, tunggu prosesnya. Ini saya matikan dulu antivirusnya ya. Saya minimize dulu. Nah, ini tampilannya. Untuk pemilihan bahasa ada di sebelah kanan atas, di sebelah X ya, sebelah close. Teman bisa memilih bahasa. Semua bahasa terkemuka ada, termasuk bahasa Indonesia. Silahkan teman-teman milih. Untuk video ini saya samakan ya, menggunakan bahasa Inggris. Karena biasanya banyak orang yang ketika install tinggal next-next saja. Biasanya yang sebelah atas itu kelewat. Untuk cara mengganti ke bahasa Indonesia, nanti ada penjelasan tersendiri. Ini jika ingin melihat customize ya. Ini tidak usah, tinggal install saja. Tidak ada yang mencurigakan. Nah, jika sudah, bisa view release note-nya itu di uncheck ya. Ini tampilan aplikasinya itu pada bagian bawah ya. Kemudian run, ini tampilan pertama seperti ini, seperti loading ya, atau memuat aplikasinya ketika baru pertama kali diinstal. Di sini keterangannya CCleaner free is ready. CCleaner gratis sudah siap. Di sini ada fitur unggulan yang disampaikan oleh CCleaner. Yang pertama, faster komputer, membuat komputer menjadi lebih cepat dengan menghapus sampah yang tidak dibutuhkan untuk mengoptimalkan PC. Kemudian yang kedua, di sini better internet privacy. Berarti di sini privasi internet itu terbaik ya, dengan menghapus riwayat, peramban, dan data yang sensitif pada peramban atau browser. Kemudian yang ketiga, fewer error and crash. Lebih sedikit masalah dan kerusakan. Dengan mengawasi drive dan aplikasi yang perlu diperbaharui. Jika sudah, bisa klik Start Cleaner. Ini tampilannya seperti ini.
Klik saja Start. Aplikasi CCleaner menyuruh kita untuk menutup peramban yang sedang dibuka atau yang sedang aktif. Bisa manual atau bisa dicentang. Kemudian close dan analyze. Otomatis peramban Google Chrome-nya menutup ya, karena tadi di force close atau ditutup paksa oleh si cleaner. Nah, ini perbedaannya Pro dan yang gratis. Dan di sini tertampil ya data-data hasil dari analisis aplikasi CCleaner pada saat pertama kali dijalankan. Untuk masuk pengaturan, ada pada menu option ya. Kemudian setting, pengaturan. Nah, ini pengaturan bahasa yang tadi pada di awal. Kemudian pilih bahasa Indonesia. Kemudian masuk ke menu andalan dari aplikasi CCleaner ini ya, pada menu kelola pembersihan. Di sini terdapat beberapa peramban atau browser, Microsoft Edge, kemudian Edge Chromium. Di bawahnya lagi ada Internet Explorer dan semua yang berkaitan dengan Windows. Karena Microsoft Edge atau Internet Explorer itu sudah bawaan dari Windows 10. Kemudian pada aplikasi, ini aplikasi pihak ketiga ya, kita yang sengaja menginstalnya. Semisal Firefox, kemudian Google Chrome, kemudian ada lagi seperti Adobe Reader, Microsoft Office, kemudian ada OneDrive, ada Notepad++, kemudian ada Internet Download Manager, ada Java. Pada multimedia juga banyak. Bisa dicentang atau tidak, terserah teman-teman. Kalau sudah dirasa cukup, klik saja analisa ya. Kemudian di situ tertampil banyaknya data, banyaknya file yang akan dibersihkan. Semisal file sementara pada sistem itu terdapat 1.223.650 KB dengan total filenya 808. Saya buka Windows Explorer-nya dulu ya. Ini free space-nya atau ruang kosongnya 87,8 GB. Sedangkan data file sementara yang akan dibersihkan 1,2 GB. Ini ya, bisa dilihat. Kemudian jalankan CCleaner. Ini dicentang saja, biar tidak perlu centang di kemudian hari. Ini proses pembersihannya. Nah, ini sudah selesai ya. Terjadi penambahan sekitar 200 MB ya. Dari tadi 87,8 menjadi 88,0 GB. Nah, ini menu andalan juga, selamat datang di driver updater. Nah, ini teman-teman ketika menginstal driver, semisal saya menggunakan Intel HD Graphics yang saya install misalkan keluaran 2013. Nah, ketika menggunakan ini, saat terkoneksi dengan internet, sudah tersedia driver versi yang keluaran 2000, misalkan 20, seperti itu. Nanti di sini akan meminta persetujuan apakah akan diupdate atau tidaknya. Jadi intinya ini untuk mencari driver yang terdapat pembaharuan, semisal Intel HD Graphics, kemudian Realtek Audio, kemudian LAN, dan lain sebagainya. Ini juga menu andalannya, pembersihan registry. Pastikan semua dicentang ya, agar benar-benar bersih. Registry ini yang dipindai, ini registry yang sudah tidak terpakai atau sudah menjadi sampah, tidak akan bermasalah ketika dihapus. Nah, jika sudah, kemudian klik saja tinjau masalah yang dipilih. Teman-teman bisa membackup atau tidak. Pengalaman saya menggunakan ini, alhamdulillah tidak terjadi masalah ya. Sudah 10 tahunan, tidak perlu di backup, tidak masalah. Teman-teman bebas mau nyimpan di mana. Ini sebagai contoh saja. Nah, misalkan saya nyimpan di picture. Ini biarkan saja ya. Ini berisi keterangan tahun 2022 bulan 4.
tanggal 2 pada pukul 10:10 detik ke 36. Ini ekstensinya rig, berarti ekstensinya registry. Nah, shift saja, kemudian perbaiki semua masalah yang dipilih. Kalau sudah selesai, bisa klik tutup. Kemudian masuk ke menu peralatan. Ini juga menjadi fitur andalan ya. Ini sangat membantu sekali. Kelebihannya ketika kita mencopot menggunakan si cleaner ini, itu bisa lebih dari satu. Sedangkan bawaan dari Windows, ketika kita akan uninstall atau mencopot aplikasi, itu harus satu persatu hingga selesai. Ini kelebihannya di situ. Kemudian ini startup ya. Startup ini yang ketika teman-teman menyalakan awal booting PC atau laptop, ini akan dijalankan. Dari sekian banyak startup ini, ada startup yang tidak berguna atau tidak dibutuhkan. Dan ada juga yang dibutuhkan. Pada saat menggunakan Windows XP atau Windows 7, untuk melihat startup, biasanya itu menggunakan CMD ya, dengan cara ketik msconfig, kemudian OK. Ini karena menggunakan Windows 10, nah startupnya itu sudah masuk ke menu Text Manager. Startupnya versi Windows. Kemudian ini startup versi CCleaner. Jadi ketika teman-teman menemui hal yang sama pada startup, misalkan OneDrive, kemudian Delete Chats, kemudian Acrobat Assistant, Adobe AAM Updater, kemudian ada Sun Java Update Set, ini dinonaktifkan saja karena ini tidak digunakan. Kemudian masuk ke tab sebelahnya, tugas terjadwal, ini dinonaktifkan semuanya ya, karena ini benar-benar tidak digunakan. Untuk layanan Windows juga ada beberapa yang perlu dinonaktifkan. Semisal ini, Adobe Acrobat Update Service, kemudian di bawahnya Adobe Genuine Software Integrity Service. Ini tidak digunakan. Kemudian ada Google Update Service, kemudian klik kanan, pilih nonaktifkan. Nah, ini sudah selesai, jadi teman-teman walaupun masih menggunakan harddisk pada Windows 10, dengan ketentuan harddisknya itu masih sehat ya. Dengan cara seperti ini, itu akan membuat lebih cepat, baik dari booting atau dari penggunaan sehari-hari. Ini saya sudah mencobanya ya. Ini menu tingkatkan. Ini harus terkoneksi internet untuk beralih dari versi free menjadi versi profesional atau versi profesional plus. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika bermanfaat, teman-teman bisa membagikan ke teman yang lain atau ke siapapun itu. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.